semua. Apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, kita ada di rumah Tuhan di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita akan memulai ibadah online kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ayat renungan Mazmur 23 ayat 1-6 berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak, menaikkan doa-doa kita secara pribadi, pergumulan yang kita hadapi. Kita naikkan pujian yang mengatakan pujian haleluya.
Kami nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau hebat di hidup kami. Terbukti hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami ada di hadapan Tuhan untuk beribadah. Semua itu karena anugerah-Mu bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami memahami, kami mengimani bahwa ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan setiap pribadi yang berjumpa dengan Tuhan, dengan iman, dengan hati yang terbuka, pasti diubahkan oleh Tuhan. Sakit sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, berjumpa dengan Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, kami mohonkan pengurapan-Mu ada atas kami. Berkuasalah Roh-Mu ada atas kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenan Tuhan. Ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sadarkan kami senantiasa bahwa kami sedang beribadah di hadapan-Mu. Dan ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Karenanya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah bersama-sama dengan semua orang yang percaya di muka bumi pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal 23 ayat 7. Kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Demikian pembacaan firman Tuhan, nanti akan dijelaskan banyak. Kita akan menaikkan pujian untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata-kata besertaku, maka kuat roh dan imanku. Tanganku Tuhan selalu ku
kasih untuk peluang anugerah yang Bapa berikan kepada kami untuk mendengar lagi sabda Tuhan. Kami mohonkan sekali lagi pengurapan-Mu ada atas kami, berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, cerahkan hati dan pikiran kami, buat kami paham, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema tahunan kita menjadi jemaat yang berkarakter Kristus. Pada saat ini kita akan belajar subtema God's Big Idea, ide besar Tuhan. Apa yang menjadi ide besar Tuhan? Ide menghasilkan segalanya. Segala sesuatu dimulai sebagai sebuah ide. Buku ini adalah hasil sebuah ide yang diwujud nyatakan. Kertas, sepatu, pakaian, rumah, mobil, cangkir, sendok, semuanya dimulai dari sebuah ide, kemudian ide itu diwujud nyatakan jadi produk. Ide yang dimanifestasikan selain menjadi produk adalah menjadi ideologi. Firman Tuhan yang kita baca tadi di Amsal 23 ayatnya yang ke-7, seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7a. Ya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, dalam bahasa aslinya dikatakan, sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Saudara tidak dapat hidup melebihi sistem keyakinan saudara. Saudara-saudari hanya akan berubah jika sistem keyakinan saudara berubah. Sistem keyakinan saudara hanya akan berubah jika ide saudara berubah. Kita melihat bahwa Alkitab mencatat ada perjumpaan seorang muda yang kaya berjumpa dengan Yesus, guru yang baik. Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata si pemuda kaya yang menghadap Yesus ini. Yesus menjawab konsepnya, idenya yang keliru tentang Yesus. Yang pertama dikatakan bahwa guru yang baik. Yesus berkata tidak seorang pun yang baik selain Allah saja. Hanya Allah saja. Jadi dia hendak berkata bahwa yang kau hadapi ini bukan sekedar guru, tapi apa? Allah. Yang kemudian konsep ide yang harus dirubah adalah si orang kaya ini menganggap dirinya adalah Tuhan. Kurios, Lord. Dia menganggap dirinya pemilik. Yesus berkata kalau engkau hendak sempurna, ya karena dia punya konsep bahwa keselamatan itu, hidup yang kekal itu diperoleh dengan melakukan apa?
perintah-perintah apa? Agama. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah berbuat ini. Yesus membalikkan konsepnya dengan berkata, kalau engkau hendak sempurna, itu hendak mengatakan bahwa apa? Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Cara Yesus menegurnya dengan berkata, juallah seluruh apa? Milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Karena dia menganggap pemilik, akhirnya dia pergi dengan apa? Kecewa. Karena dia menganggap dirinya adalah Tuhan, pemilik, kurios. Jadi kalau orang tidak merubah konsepnya, kalau orang tidak merubah idenya, kalau orang tidak merubah sistem keyakinannya, orang itu tidak akan pernah berubah. Karena itu kita perlu menangkap idenya Tuhan, konsepnya Tuhan. Ketika Dia menciptakan semesta alam dan manusia, kita perlu tangkap ya ide besar Tuhan. Apa sih konsepnya Tuhan, gagasannya Tuhan, idenya Tuhan, supaya kita menyesuaikan diri dengan gagasan, ide, konsepnya Tuhan. Yang pertama, konsep Allah, idenya Tuhan sebenarnya adalah apa? Kerajaan Allah di bumi. Ini idenya Tuhan. Nah, kerajaan Allah di bumi. Ya, yang pertama dia ciptakan miniatur kerajaan Allah itu Taman Eden. Ya, niat semula Tuhan itu dia buat Taman Eden. Jadi kita harus menyesuaikan konsepnya Tuhan. Miniaturnya, tempatnya itu Taman Eden, in the presence of God. Jadi dimanapun kita berada, itulah tempat yang dibuat Tuhan bagi kita sebagai Taman Eden. Kita ada di hadapan Tuhan, itu niatnya Tuhan semula. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan kita bikin konsep yang berbeda dari konsep Tuhan sendiri, yaitu kerajaan Allah. Miniatur, seperti apa kerajaan surga itu, seperti apa kerajaan Allah itu, dia buat miniaturnya di Taman Eden. Niat semula Tuhan, niat dapat didefinisikan sebagai maksud semula Tuhan. Niat adalah sumber motivasi dan alasan mengapa seseorang melakukan atau menciptakan sesuatu. Ini niat Tuhan semula, sumber motivasinya. Salah memahami niat pasti menyebabkan pemborosan waktu, bakat, energi, karunia, dan sumber daya. Jadi kita perlu tangkap niat semula Tuhan apa, gagasannya apa, ide semula Tuhan apa. Kalau Eden, Edenlah kita sesuaikan. Ya, tadi dikatakan di Amsal, seperti orang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Karena Allah bukan manusia. Coba kita melihat ya beberapa gagasan manusia dan berbeda dengan gagasan Allah. Yesaya 55 ayat 8. Ambilkan ayatnya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama dua ayat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Lihat, beda rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Beda. Bedanya di mana? Rancangan Tuhan adalah apa? Taman Eden. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi. Lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya
gambar dan rupa Allah. Ayatnya yang ke-28 berkata apa? Supaya mereka apa? Berkuasa, beranak cuculah, ya, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini idenya Tuhan, konsepnya Tuhan, gagasannya Tuhan. Tapi lihat manusia, ya, menciptakan apa? Bukan Taman Eden, tetapi padang gurun Edan, ya, padang gurun Edan. Tuhan menciptakan dengan gagasan Taman Eden, tetapi manusia menciptakan apa? Padang gurun Edan. Yang pertama apa? Agama. Agama yang disajikan oleh agama apa? Sorga. Ya, sorga terus yang ditawarkan. Tawarkan sorga. Untuk mencapai sorga apa? Bikin ini, bikin ini, bikin ini, begini. Ya, pasang bom. Nanti kalau ledakkan dirimu masuk surga, dapat nanti 72 bidadari. Ini yang disodorkan agama. Surga. Tapi lihat konsepnya Tuhan. Yesaya 45 ayat 18 kita baca sama-sama. Dua ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk apa? Bumi dan menjadikannya, ya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakan bumi bukan supaya apa? Bukan supaya kosong, tetapi ia membentuk bumi untuk apa? Didiami, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah apa? Bumi. Jadi jangan pindah ke surga itu agama, tidak, penuhi bumi. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi tangkap konsepnya Tuhan. Tangkap gagasannya Tuhan. Bukan nawar-nawarkan surga-surga, enggak. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Jadi ini agama menawarkan apa? Padang gurun Edan. Yang kedua, Mazmur 115 ayat 16. Kembali tadi. Masih, ya, kita baca sama-sama. Dua ya. Langit itu, langit kepunyaan apa? Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada apa? Anak-anak manusia. Jadi kita disuruh ngurusin bumi supaya bumi menjadi seperti di surga. Bukan ngurusin apa? Surga. Surga yang udah sempurna. Kita tidak disuruh ngurus surga, kita mengurus apa? Bumi supaya menjadi seperti apa? Di surga. Lihatlah upaya-upaya manusia. Manusia menciptakan kerajaan, ya. Sampai sekarang masih ada beberapa kerajaan. Kerajaan Inggris, Spanyol, Belanda, ya. Tapi saya melihat konsepnya juga banyak yang keliru. Ada raja-raja yang ditampilkan di dalam Alkitab, dia tidak sadar bahwa dia bukan Tuhan. Nebukadnezar tepuk-tepuk dada, ini kerajaanku, aku yang bangun aku. Langsung Tuhan bikin dia seperti apa? Ya, seperti binatang dalam 7 masa dikatakan di dalam kitab Daniel. Jangan anggap diri kita Tuhan. Di dalam kerajaan Allah tidak ada Tuhan selain apa? Allah, Yesus. Tidak. Ya Allah, aku yang bangun, aku demi kemuliaanku, kata Nebukadnezar. Tuhan langsung bang, langsung apa? 7 masa, 7 tahun dia seperti binatang lembu. Ya, dia ada di taman, kukunya panjang, rambutnya panjang karena dia kehilangan akal. Saya udah katakan, semua yang ada pada diri kita ini, siapa pemiliknya? Tuhan. Jadi semua harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, termasuk akal budi kita ini. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang lain. Manusia menciptakan demokrasi
sosialisme, komunisme, kediktatoran. Tapi sepanjang sejarah yang dihasilkan adalah perang, terorisme, kejahatan, penganiayaan, perusakan lingkungan, kemiskinan, penindasan, pembasmian, pembunuhan, kekerasan, korupsi. Itu yang diciptakan oleh ide-ide yang muncul dari manusia. Saya sudah katakan, ini semua bukan idenya siapa? Bukan idenya Tuhan. Namanya idenya manusia, bisa benar, bisa salah. Ya. Saya teringat ketika saya membersihkan akuarium. Bapak Ibu, waktu saya membersihkan di lantai 2, saya tuang airnya tanpa saya tahu itu ikan rupanya melompat keluar dari akuarium. Saya tuang saja terus airnya sampai menyusut, maksud saya baru saya pindahkan. Ya. Ternyata dia udah masuk ke saluran air yang di atas, kemudian dia ada di seng yang di atas. Karena panas dia udah menggelepar di situ. Saya melihat, waduh, ikannya ke bawah. Menggelepar di situ. Lalu saya ambil air 1 ember, saya siram ke salurannya. Jadi airnya membawa ikan itu jatuh dari lantai 2. Blok. Saya pikir udah tewas dia. Saya bawa air segayung, ya, saya turun lari cepat ke bawah. Lalu saya ambil ikan itu yang sudah menggigit, saya masukkan ke gayung. Baru saya bawa kemana? Ke akuarium. Saya kembalikan ke posisi semula. Bisa pahami ilustrasi ini? Ya, kita sebenarnya sudah jatuh karena kita keluar dari kerajaan Allah. Kita keluar dari kerajaan Allah. Kita seperti ikan yang mudah menggigit karena bukan disitulah kodrat kita, bukan. Kodrat kita bukan di agama. Kodrat kita bukan ada di semua ide-ide manusia yang sudah saya katakan tadi. Bukan di situ. Tapi Kristus datang untuk membawa kembali kita kepada kerajaannya. Dia selamatkan kita dengan pengorbanannya. Itu yang Yesus lakukan. Karena itu dia katakan, repent ye. Bertobatlah, change your mind. Tukar mindsetmu. The kingdom of God, dia katakan is at hand. Kerajaan Allah sudah sudah tiba, has arrived. Sudah tiba. Jadi di situ kodrat kita kembali. Change, tukar cara berpikir kita. Ya, kalau kita masih menganggap bahwa agama adalah solusi, kemudian ide-ide yang ditimbulkan manusia adalah solusi, maka kita ikan yang masih di luar dari air. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tangkap konsepnya Tuhan, idenya Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah di bumi, ide ini adalah cita-cita ilahi. Ya, ini cita-cita ilahi. Kita harus tangkap. Kerajaan Allah di bumi itu idenya adalah cita-cita ilahi, visi surgawi. Ini visi dari surga. Yesus yang menyatakannya. Maksud kekal Sang Pencipta untuk ciptaannya. Ya. Jadi coba kita lihat. Jadi manusia tidak pernah terpisah kerajaan Allah dengan bumi. Bahkan bumi yang sekarang ini yang akan dikatakan akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi Tuhan masih bikin lagi bumi yang baru. Coba kita baca Yesaya 65 ayatnya yang ke-17. Dua ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati manusia. Oke, lanjut.
Dipertegas lagi Yesaya 66 ayat 22. Dua ya. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap di mana? Di bumi yang baru. Jadi lihat, ide ini tidak pernah, ya saya sudah katakan bahwa Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Tangkap konsepnya. Apalagi lebih lanjut dikatakan, ini masih perjanjian lama, perjanjian baru kita baca. Lebih lanjut. 2 Petrus 3 ayat 13, ya ini pasti informasi datang dari Yesus. Karena Petrus ini murid Yesus. 2 ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi bukan bumi yang sekarang memang, tetapi tetap akan ada bumi yang baru. Lebih lanjut dikatakan, kita buktikan dari Alkitab, ya. Ini Yohanes, murid yang bersandar pada dada Yesus, yang tahu detak jantung Yesus. Wahyu 21 ayat 1 berkata dua ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konsep kerajaan Allah itu bukan tentang surga, tetapi kerajaan surga di mana? Di bumi. Kini dan di sini dan di bumi yang akan yang akan datang, bumi yang baru. Karena itu Yesus berkata, carilah dan temukanlah. Matius 6 ayat Matius 6 ayat 33 dikatakan Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 33, dua ya. Tetapi carilah dahulu surga atau kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kita cari dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang lain. Bukan itu yang hilang dari kita. Yang hilang yang kita cari. Apa yang hilang itu? Kerajaan Allah dan kebenaran tentang kerajaan itu. Yang lain akan ditambahkan kepada kita. Kerajaan Allah itu seperti apa? Matius 13 ayat 44 sampai 47. Ini konsep-konsep yang datang dari Tuhan sendiri, supaya kita jangan keliru. Dua ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah yang menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi karena ada di situ harta terpendam. Yang lain sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah kerajaan surga. Semua ide-ide manusia tadi, filsafat-filsafat, semua pendapat, konsep, ya, semua gagasan itu dijual semua. Yang terpenting adalah kerajaan surga. Kemudian ayatnya 45, Yesus yang mengajarkan ini, dua ya. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi kembali menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Jadi nanti ada pemisahan antara lalang dan gandum, antara ikan-ikan yang yang tidak baik akan dibuang, tapi ikan-ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam
palsu. Jadi semua Yesus mengajar tentang apa? Kerajaan Allah, kerajaan surga. Ada seorang wanita tua yang tiap hari ada di tong sampah, dia korek-korek ini sampah. Terus dia bertahun-tahun sampai dari kecilnya sampai tuanya dia bekerja seperti itu. Dia korek-korek sampah, dia dikasih makan oleh tetangganya yang melihat dia karena berbelas kasihan. Langsung dikasih makan, dia makan seadanya. Tapi tiap hari dia ada di situ, dia cari-cari. Suatu kali dia berteriak, sudah kutemukan, sudah kutemukan. Orang berkumpul dan bertanya, ada apa? Lalu dia bercerita, sebenarnya tempat sampah ini tadinya adalah rumah kakek saya. Waktu saya masih bayi, rumah kakek saya ini terbakar. Kakek saya sudah menyediakan harta karun untuk keturunannya, termasuk kepada saya. Saya mendengar itu dari keluarga. Karena itulah saya tekun mencari. Karena kalau saya temukan semua kehidupan saya yang hancur berantakan itu pasti kembali lagi. Ternyata dia menemukan apa? Mutiara yang sangat apa? Indah. Semua yang lain pulih kembali ketika ditemukan apa? Mutiara itu. Demikianlah hidup kita. Ketika kita menemukan apa? Apa yang kita cari, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan dipulihkan. Ketika saya taruh ikan itu ke akuarium lagi, langsung semuanya dipulihkan. Tadinya, tapi begitu, dia lincah kembali. Pulih karena segala sesuatu yang dia butuhkan ada di dalam apa? Akuarium. Saya sebagai pemeliharanya, saya akan beri dia makan. Saya akan ganti airnya. Saya akan rawat dia. Demikianlah kita kalau ada di dalam kerajaan Allah. Bapa kita bertanggung jawab secara penuh dalam hidup kita. Amin. Ya, kehidupan kita dipulihkan kalau kita ada di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, kerajaan Allah di bumi. Ini konsepnya Tuhan seperti apa? Ragi. Seperti ragi. Coba kita baca ayatnya 2 ya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama apa? Ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai apa? Kamir seluruhnya. Lihat Yesus, dia seperti ragi. Dia tidak mengasingkan diri, bertapa, tidak. Dia ada di tengah apa? Masyarakat. Yesus ada untuk mempengaruhi. Jadi bukan mengasingkan diri, bertapa, tidak ada. Ragi harus ada di dalam apa? Adonan. Saya katakan, dimanapun engkau berada, itulah Taman Eden. Amin. Disitulah Taman Edenmu. Buat itu menjadi seperti di surga. Bawa sistem itu, bawa kebenaran itu ke sana. Apalagi dikatakan Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama, 2 ya. Maka kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Apalagi dikatakan, ia seumpama biji sesawi. Dengan baik itu, sepertinya kecil, tidak diperhitungkan, diremehkan. Tapi kalau engkau biji sesawi yang ada di dalam kerajaan Allah, apa yang dikatakan? Yang diambil dan ditaburkan orang di apa? Di kebunnya. Yang penting biji sesawi itu jangan ada di kantong terus. Dia harus ada di mana? Di kebun. Taruh dia di sana. Biji itu akan apa? Tumbuh dan menjadi apa? Pohon. Dan burung-burung di udara akan bersarang pada cabang-cabangnya.
dimanapun anak-anak kerajaan berada, sepertinya kecil, dilecehkan, tapi dia akan menjadi besar, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat itu, burung-burung di udara akan bersarang pada cabang-cabangnya. Lebih lanjut dikatakan apa lagi? Apa yang Tuhan maksudkan dengan ragi? Inilah yang hendak kita capai. Dua-duanya. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Bukan memenuhi surga. Kemuliaan Tuhan di surga itu udah penuh. Yang perlu di mana? Memenuhi seluruh bumi. Lanjut lagi. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Bumi ini bumi. Saya berulang kali lagi. Bumi ini kemuliaannya penuh. Itu yang penting. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Dasar laut mana yang tidak ditutupi air? Tutup semua. Caranya bagaimana? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dua ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apalagi? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak yang hilang pingin jadi budak, mentalnya mental tempe. Anak yang hilang waktu pulang, bapaknya katakan, ambil cincinnya, kembalikan ke posisinya. Jadi anak, bukan jadi budak. Mentalnya harus diperbaiki. Kasih kasutnya, pakaikan jubah kebesarannya. Ketika engkau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Mentalitas, engkau menjadi ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Kemanapun engkau pergi, kamirkan seluruh adonan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menangkap ide besarnya Tuhan. The kingdom come, thy will be done on the earth as it is in heaven. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, termeterailah kebenaran firman-Mu dalam loh hati kami. Kami yakin Roh-Mu akan meremahkan firman dan memampukan kami untuk melakukan firman. Jadi ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin acara. Terima kasih atas kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dan rema bagi kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita naikkan pujian yang mengatakan sentuh hatiku. Dan jangan terbalik.
di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk perjalanan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk perjalanan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, terima kasih seluruh rangkaian ibadah kami. Bapa sudah memimpin dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami menjadi berkat kemanapun Tuhan mengutus kami. Tuhan jadikan kami terang dunia, garam dunia, ragi yang mengkabirkan seluruh adonan. Karenanya ya Tuhan, kami bawa jemaat-Mu, umat-Mu, keluarga-Mu ini menghadap Tuhan. Jika ada yang sakit, mereka ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, di dalam kerajaan-Mu. Karenanya kami berdoa dalam nama Yesus orang Nazaret itu, jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang menempuh pendidikan. Mereka adalah anak-anak kerajaan. Karenanya kami percaya Tuhan karuniakan mereka hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, semangat belajar, biar mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah berkarya ya Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, wirausahawan, wirausahawati. Sadarkan kami dengan kebenaran firman-Mu bahwa kami sedang bekerja di perusahaan-Mu ya Tuhan. Kami ada di institusi-Mu. Kami bekerja untuk Bapa kami, bukan untuk manusia. Dan kami pasti akan menerima upah yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, luruskan konsep kami. Kami bukan bekerja untuk manusia, tapi kami bekerja untuk Bapa kami yang di surga. Dimanapun kami ditempatkan, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan karuniakan kami hikmat, bijaksana, sungguh-sungguh untuk berkarya bekerja. Karena kami bekerja untuk Tuhan, untuk perusahaan Tuhan, untuk institusi Tuhan, agar institusi, perusahaan, dan apapun yang dikelola tangan kami
bertumbuh berkembang karena Bapa memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bangsa ini milik-Mu Tuhan. Karenanya kami tidak lupa terus memohonkan kepadamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Para pemimpin kami juga adalah milik-Mu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin legislatif, pemimpin-pemimpin yudikatif, pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin-pemimpin non formal, dalam nama Yesus, mereka semua milik Tuhan. Karenanya kami percaya roh takut akan Tuhan ada atas mereka, sehingga setiap decision yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa ini milik Tuhan. Karenanya umat-Mu dan kami semua menyerahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkan jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Imanilah Dia, tadahkan tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari Anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita pagi hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Amin, amin, amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.